Selamat membaca. Sore itu cuaca sedang tidak bersahabat, angin yang bertiup kencang menyebabkan pohon-pohon bergerak melambai dan menggugurkan daunnya lalu terbang terbawa angin. Tidak hanya itu, bahkan beberapa pohon mulai tumbang serta jatuh menimpa rumah warga penduduk. Adapun rumah-rumah sederhana banyak yang mengalami kerusakan akibat tertiup angin. Kondisi seperti ini membuat penduduk kota Chengdu lebih memilih untuk berada di dalam rumah dan berkumpul bersama keluarganya. Fenomena alam seperti ini biasanya akan diikuti oleh hujan badai yang sangat mengerikan. Sejak beberapa hari terakhir kota Chengdu yang terletak di Provinsi Sichuan mengalami hujan badai akibat perubahan cuaca yang ekstrim. Di dalam sebuah rumah yang cukup besar, seorang anak kecil berusia sekitar 1 tahun terdengar sedang menangis. Hujan badai yang diikuti kilatan petir yang bersahutan membuat anak kecil tersebut ketakutan. Lin Mei sebagai seorang ibu hanya bisa menenangkan anaknya tersebut sambil menyusuinya berulang kali, sementara suaminya yang bernama Lei Yunxi terlihat sedang gelisah. Di tengah kegelisahannya, Lei Yunxi kemudian berkata, "Istriku, sepertinya akan ada suatu hal yang sangat menakutkan terjadi malam ini. Oleh karena itu kamu pergilah dan segera bawa Tianer bersamamu." Mendengar ucapan suaminya yang tiba-tiba, perasaan Lin Mei ikut menjadi tidak tenang. "Tidak. Aku tidak mau pergi meninggalkanmu. Sampai kapanpun aku akan menemanimu," jawab Lin Mei dengan tegas. Lin Mei merasa jika perjalanan cintanya dengan suaminya sudah melewati banyak hal, jadi tidak ada hal lain yang membuatnya merasa takut lagi. Saat seperti ini bukankah waktu yang tepat untuk berdebat? "Pikirkanlah tentang keselamatan anak kita," ucap Lei Yunxi dengan nada keras. Mendengar perkataan suaminya, Lin Mei sebenarnya ingin mengatakan sesuatu namun ia menahannya. Ia memandang wajah Lei Tian yang berada di pelukannya, memikirkan anaknya yang memang masih membutuhkan air susu dan kasih sayang dirinya membuatnya tak berdaya. Pada saat ini Lin Mei merasakan kekesalan kepada orang-orang klan Lei yang tidak mendukung kebijakan suaminya. Ia juga tidak mengira jika pertikaian di keluarga Lei akan mencapai titik di mana ketidakpuasan Lei Dong menyebabkan pemberontakan. "Bibi Jian, tolong bawa anak dan istriku ke tempatmu. Jika suasana klan Lei sudah stabil maka aku sendiri yang akan menjemput kalian," ucap Lei Yunxi kepada pelayan pribadi rumahnya. Lei Yunxi yakin hanya di tempat Bibi Jian anak dan istrinya akan selamat dari perburuan orang-orang suruhan dari Lei Dong. Bibi Jian adalah orang yang diangkat oleh Lei Yunxi sebagai pelayan keluarga dari suatu tempat yang berada di kota Yusan. Hingga kini tidak ada yang tahu tentang asal-usul Bibi Jian selain Lei Yunxi dan istrinya. Baik Tuan," jawab Bibi Jian yang terlihat gamang. Sebagai orang yang bekerja di rumah Lei Yunxi tentu ia mengetahui permasalahan yang mendera klan Lei, yaitu perebutan posisi patriark. Hal lainnya juga karena Lei Dong sangat tergila-gila dengan kecantikan Lin Mei yang kini menjadi istri dari Lei Yunxi. Setelah mendengar perkataan Bibi Jian, Lei Yunxi segera menuliskan beberapa pesan serta petunjuk pada sebuah kertas lalu memasukkan gulungan tersebut ke dalam cincin penyimpanan. "Jika aku tidak kembali, maka berikan cincin ini kepada putra kita jika ia sudah dewasa. Semua rahasia klan Lei ada di dalamnya, dan aku pun sudah menuliskan beberapa petunjuk di dalamnya.
Cincin ini hanya bisa dibuka jika ia sudah memiliki tenaga dalam yang cukup. Ucap Lee Yun-si sambil memberikan cincin penyimpanannya. Wajah Lin Mei tampak memucat, ia tidak mau berpisah dengan suaminya. Apalagi ia masih sangat mencintai suaminya dan usia pernikahan mereka masih seumur jagung. Pada saat ini Lin Mei menatap wajah suaminya dengan lekat, ada rasa keengganan untuk berpisah darinya. Dengan berat hati akhirnya ia menuruti perintah suaminya, tidak ada yang bisa ia lakukan jika keberadaan dirinya dan Lei Tian hanya akan menjadi beban bagi suaminya. Kendati demikian ia juga tidak mungkin membantah perintah suaminya di saat seperti ini. Ia juga tidak mungkin meminta bantuan dari keluarganya, karena pernikahan mereka sebelumnya tidak direstui oleh Patriark Lin Bao yang merupakan ayah kandung Lin Mei. Sebagai keluarga besar, klan Lin dan klan Lei tidak memiliki hubungan baik. Satu-satunya jalan mereka bisa menikah karena hubungan Lin Mei dengan keluarganya sudah terputus sehingga Lin Mei tidak bisa menggunakan marga Lin lagi. Demi bisa menikah dengan Lee Yun-si dan menghindari perselisihan panjang, Lin Mei lebih memilih untuk memutuskan hubungan darah dengan keluarga Lin yang selama ini menjadi identitasnya. Dengan cepat Bibi Jian segera mengemasi pakaian dan kebutuhan untuk segera meninggalkan kota Chengdu, sementara Lee Yun-si menyiapkan kereta kuda terbaik untuk membawa istri dan anaknya. Selain Bibi Jian, ada juga pengawal pribadi Lee Yun-si yang diikutkan dalam perjalanan tersebut. Lee Yun-si memprioritaskan keselamatan anak dan istrinya daripada nyawanya sendiri. Pendekar tersebut bernama Gong Dun dan sudah lama menjadi pengawal setia Lee Yun-si. "Kamu jaga Lei Tian, dia adalah buah cinta kita," ucap Lee Yun-si saat memeluk istrinya dengan erat. Seolah seperti tidak akan berjumpa lagi dengan istrinya, Lee Yun-si merasa pilu. "Aku sangat mencintaimu. Aku bahagia memiliki suami sepertimu," ucap Lin Mei dengan bangga. "Aku juga merasakan hal yang sama denganmu," pungkas Lee Yun-si. Setelah dirasa waktunya tiba, akhirnya malam itu menjadi malam perpisahan bagi Lee Yun-si dengan Lin Mei. Di tengah hujan badai yang cukup deras, mereka meninggalkan provinsi Sichuan tanpa ada yang mengetahuinya. Hujan badai yang saat ini tengah berlangsung seolah menjadi tirai penghalang atas kepergian mereka. Lei Tian kecil pun tertidur dengan pulas, ia seperti mengerti keadaan yang sedang menimpa keluarganya. Gong Dun memacu kereta kuda menuju arah selatan tanpa henti sepanjang malam. Ia khawatir jika kepergiannya akan diikuti oleh pembunuh bayaran ataupun orang-orang klan Lei yang kini menentang kepemimpinan Lee Yun-si. Keselamatan nyonya dan tuan mudanya adalah harga mati yang tidak bisa ia tawar. Tak peduli dengan hujan badai, kereta kuda tersebut terus melesat meninggalkan kota Chengdu hingga ke perbatasan provinsi Jiangqi. Mereka berencana akan ke kampung halaman Bibi Jian di desa Gunung Batu kota Yusan yang berjarak 3 hari perjalanan dengan kereta kuda. Kota Yusan merupakan daerah terpencil, sangat jauh dari keramaian seperti yang ada di kota provinsi Sichuan. Kota Yusan juga terletak di sebelah selatan dan termasuk ke dalam administrasi provinsi Jiangqi. Malam berdarah. Di kediaman Lee Yun-si, pada tengah malam saat hujan badai mulai reda, sekelompok pria berjubah hitam menyusup dan melakukan penyerangan. Setelah mereka melumpuhkan para pendekar yang berjaga di kediaman Lee Yun-si, mereka segera merangsek masuk ke dalam kediaman pribadi Patriark Lee Yun-si. Lee Yun-si yang sudah berjaga,
langsung mencabut pedangnya dan segera menyambut kedatangan orang-orang bertopeng yang ingin membunuhnya. Meskipun Lei Yunxi berada pada ranah pendekar bumi tingkat akhir, namun di bawah kepungan para pendekar ahli yang setingkat di bawahnya ia juga tidak berdaya. Untungnya saja ia sudah menyelamatkan anak dan istrinya, jadi ia bisa bertarung dengan leluasa tanpa beban. Terang, terang, terang. Suara benturan logam terus terdengar di malam yang sunyi. Lei Yunxi mulai mengalami luka-luka ringan dari sabetan pedang di sekujur tubuhnya, namun ia juga berhasil membunuh beberapa orang dari pihak musuh. Sebaiknya kau menyerah dan serahkan nyawamu baik-baik, ucap salah seorang dari penyerang. Kau terlalu naif. Jika kau menginginkan kekuasaan, buktikanlah dengan prestasi dan kemampuan diri, bukan dengan jalan seperti ini, ucap Lei Yunxi dengan tegas. Lei Yunxi tentu saja mengetahui pria di balik topeng yang kini tengah menyerangnya. Ia adalah Lei Dong yang kini mendapat dukungan dari Sekte Serigala Hitam. Sebagai adik angkat, Lei Dong memiliki ambisi berlebih untuk menjadi pemimpin keluarga. Padahal statusnya hanya sebagai anak angkat, namun ia berhasil mempengaruhi para anggota klan Lei lainnya dengan memberikan janji serta imbalan. Hahaha. Percuma memiliki prestasi dan kekuatan jika kau tidak bisa memanfaatkan situasi, jawab pria bertopeng tersebut yang merupakan Lei Dong, adik angkat Lei Yunxi. Konflik ini sebenarnya bermula dari keinginan Sekte Serigala Hitam. Mereka ingin melakukan kerjasama dengan klan Lei dalam bidang perdagangan herbal serta obat-obatan. Namun Lei Yunxi tidak menerimanya. Hal itu dikarenakan Sekte Serigala Hitam adalah sekte yang sesat yang selama ini sering membuat kekacauan. Sekte Serigala Hitam akhirnya memanfaatkan konflik hubungan antara Lei Yunxi dengan adik angkatnya yang bernama Lei Dong. Sebagai adik angkat, Lei Dong tidak pernah puas dan selalu menunjukkan sikap iri hati kepada Lei Yunxi yang selama ini terus memancarkan prestasinya di kota Chengdu. Sebagai patriark klan Lei, sebenarnya Lei Yunxi pernah beberapa kali berkirim surat kepada Sekte Pedang Emas untuk meminta perlindungan. Namun surat-surat yang dikirimkan tidak pernah direspon, meskipun beberapa kali mencoba namun hasilnya tetap sama. Hal ini tentu saja membuat Lei Yunxi merasa putus asa. Oleh sebab itu ia tidak ada jalan lain selain mengamankan anak istrinya terlebih dahulu sambil mencari dukungan atas masalah yang menderanya. Lei Yunxi segera meningkatkan energi Qi-nya. Pada saat ini ia akan melawan hingga titik darah penghabisan. Tangan kanannya bergetar, kemudian pergelangan tangannya bergerak mengangkat pedangnya. Dalam sekejap tubuh Lei Yunxi langsung berada di depan beberapa orang pendekar yang menutupi tubuh Lei Dong. Jurus tebasan kematian, raung Lei Yunxi dengan keras. Seberkas cahaya berwarna putih terbentuk menjadi garis horizontal dan melesat ke arah dua pendekar yang berada di dekat Lei Dong. Seret, seret. Dua kepala langsung terpisah dari badannya. Kecepatan jurus yang baru saja dikeluarkan oleh Lei Yunxi tidak dapat dilihat oleh beberapa orang yang kini sedang tercengang akibat terpenggalnya kepala dari rekannya. Sepertinya keahlian ilmu pedangmu cukup bagus, tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing di telinga Lei Yunxi. Seorang pria yang seumuran dengan Lei Yunxi muncul dari kejauhan, jaraknya semakin dekat dan membuat Lei Yunxi memandang pria yang bernama Fei Hung dengan tatapan dingin. Kamu bagaimana bisa kamu berkomplot dengan mereka? Tanya Lei Yunxi dengan heran.
Di dalam pikirannya kini ia mulai mengerti mengapa surat yang pernah ia kirimkan ke Sekte Pedang Emas sebelumnya tidak pernah mendapat tanggapan. Pantas saja Sekte Pedang Emas tidak pernah merespon surat yang aku kirimkan. Ternyata kamu adalah bagian dari mereka, sambung Lei Yunxi dengan penuh kemarahan. Rupanya kau baru menyadarinya. Namun sayang sekali hal tersebut sudah terlambat, ucap lelaki tersebut sambil mencabut pedangnya. Sring. Setelah mencabut pedangnya, ia segera meningkatkan energi Qi-nya yang sudah berada pada ranah pendekar langit tingkat awal, satu tingkat di atas Lei Yunxi yang masih berada di ranah pendekar bumi tingkat akhir. Tingkatan kultivasi. Ranah pendekar pemula, ranah pendekar praja, ranah pendekar raja, ranah pendekar kaisar, ranah pendekar bumi, ranah pendekar langit, ranah pendekar dewa, ranah pendekar dewa abadi, ranah pendekar dewa semesta. Tingkatannya awal, menengah dan akhir masing-masing ranah. Melihat lawannya mulai bertindak, Lei Yunxi tampak sedikit khawatir dan tanpa sadar ia melangkah ke belakang. Jika hanya kepungan dari Lei Dong dan orang-orang dari Sekte Serigala Hitam ia masih memiliki peluang untuk hidup, namun kini dengan adanya Fei Hung maka peluangnya untuk hidup sudah tertutup. Fei Hung adalah salah seorang tetua di Sekte Pedang Emas yang terkenal sebagai Sekte Aliran Putih. Namun siapa sangka jika ia berkomplot dengan sekte sesat seperti Sekte Serigala Hitam. Sebelum mati aku akan memberitahu alasan kenapa aku ingin membunuhmu dan berpura-pura baik selama ini, ucap Fei Hung sambil mengarahkan pedangnya ke arah Lei Yunxi. Jurus pedang membelah gunung, ucap Fei Hung. Meskipun ketakutan tetapi Lei Yunxi tidak memiliki pilihan lagi selain melawannya dengan sekuat tenaga. Jurus tebasan kematian, ucap Lei Yunxi sambil mengangkat pedangnya. Terang, terang, terang. Dua teknik pedang beradu saling menunjukkan dominasinya. Akibat pertarungan itu kediaman Lei Yunxi menjadi rusak parah. Setelah beberapa kali diserang, akhirnya Lei Yunxi semakin terpojok dan luka-luka pada tubuhnya semakin parah. Selep, selep. Detik berikutnya tubuh Lei Yunxi tertusuk pedang sebanyak 2 kali berturut-turut. Darah segar mengalir dari jantung dan perutnya dengan deras. Pandangannya mulai buram, namun ia tetap berusaha menjaga kesadarannya. Aku adalah pria yang akan dijodohkan oleh Patriark Lin sebelumnya, namun sayangnya Lin Mei lebih memilihmu untuk menjadi suaminya. Sejak saat itu aku sudah memutuskan untuk membunuhmu dengan berbagai cara, hingga suatu hari yang lalu aku bisa berpura-pura untuk membantu permasalahanmu dengan Sekte Serigala Hitam, ungkap Fei Hung dengan senyum datar. Luka yang dialami oleh Lei Yunxi sudah terlalu parah, namun ia dengan jelas masih mendengar ucapan Fei Hung barusan. Kondisi Lin Mei. Satu hal lagi yang perlu kau tahu, aku adalah orang yang dibesarkan oleh Sekte Serigala Hitam jadi dengan tindakanmu yang tidak mau bekerja sama dengan Sekte Serigala Hitam sama saja sudah menjadi musuhku, pungkas Fei Hung. Mendengar pengakuan Fei Hung barusan membuat Lei Yunxi tersenyum, lalu berkata, untungnya Lin Mei tidak memilih lelaki brengsek seperti dirimu. Hahaha. Sementara Fei Hung setelah menyampaikan rahasianya, tanpa ragu ia kemudian mengangkat pedangnya kembali. Dengan santai ia mengarahkan tenaga Qi-nya ke dalam pedang, dengan gerakan sangat cepat tubuh Fei Hung bergerak seperti hantu. Seret. Sebuah tebasan horizontal tepat mendarat di leher Lei Yunxi,
Detik itu juga pandangan Lee Yun-si berubah menjadi benar-benar kabur sebelum akhirnya menjadi gelap untuk selamanya. Sesaat setelah kematian Lee Yun-si, beberapa orang tampak menggeledah seluruh isi rumah untuk mencari benda berharga yang diminati oleh Lee Dong. Namun setelah menggeledah setiap sudut ruangan mereka tidak menemukan apa yang mereka cari. "Lapor Tuan, istri dan anaknya sudah tidak ada," ucap seorang pria bertopeng. Ekspresi Lee Dong menjadi jelek, sebelumnya ia juga berharap untuk mendapatkan istri dari Lei Tian sebelum membunuhnya. "Sial, di mana wanita itu?" ucap Lee Dong dengan nada penuh kekesalan. "Tuan, saya juga tidak menemukan cincin penyimpanan di jari Lee Yun-si," ucap pria bertopeng itu lagi. "Apa? Sungguh sialan, sepertinya ia sudah menyadari rencana kedatangan kita. Pantas saja ia tidak bersama pengawal terbaiknya saat ini," ujar Lee Dong dengan frustasi. Ia juga sudah memeriksa seisi rumah Lei Tian, namun tidak menemukan benda-benda peninggalan leluhur klan Lei. Hal ini tentu saja membuatnya sangat jengkel. Rencana yang sudah ia susun dengan rapi ternyata tidak berjalan sesuai dengan ekspektasinya. Salah satu motif yang diinginkan oleh Lee Dong adalah liontin naga petir. Benda tersebut merupakan warisan leluhur klan Lei dan mengandung kekuatan rahasia yang hingga kini masih menjadi misteri. Tidak banyak yang mengetahui rahasia di balik simbol pimpinan klan tersebut. Lee Dong secara tidak sengaja pernah menguping pembicaraan Lee Yun-si dengan ayahnya. Malam itu kota Chengdu berduka. Kejadian berdarah yang menimpa keluarga Lee Yun-si disembunyikan dari masyarakat sekitar. Untuk menghilangkan bukti, Lee Dong membakar rumah Lee Yun-si serta beberapa bangunan di dekatnya. Hanya beberapa orang yang mengetahui rahasia ini, namun mereka bungkam dan menahan diri dari situasi yang bisa membahayakan nyawa mereka. Sebelumnya mereka sudah membocorkan rencana jahat yang akan dilakukan oleh Lee Dong. Mereka sangat berharap jika kematian Lee Yun-si kelak akan dibalaskan oleh keturunannya yang kini sudah pergi entah kemana. Lee Dong segera menginterogasi orang-orang dari klan Lei. Ia juga memeriksa seluruh informasi tentang Bibi Jian dan Gong Dun. Namun tidak ada titik terang di mana kini mereka berada. Hanya sedikit informasi saja tentang Gong Dun yang berasal dari Sekte Belati Merah. Lee Dong kembali menelan kekecewaan. Ia masih tidak berhasil mendapatkan informasi yang ia inginkan. Mereka semua bungkam atas menghilangnya istri dan anak Lee Yun-si. Setelah kematian Lee Yun-si, klan Lei diambil alih oleh Lee Dong. Sebagai gantinya, Lee Dong juga harus menyepakati perjanjian antara dirinya dengan Sekte Serigala Hitam. Secara rahasia klan Lei kini resmi bekerja sama dengan Sekte Serigala Hitam dalam mendukung penyediaan bahan-bahan herbal serta obat-obatan. Waktu pun berlalu dengan cepat, namun tidak dengan jiwa-jiwa yang terluka karena kehilangan seseorang yang dicintai. Seperti Lin Mei yang selalu menunggu kedatangan suaminya untuk menjemputnya pulang, cintanya pada Lee Yun-si sudah mendarah daging. Tanpa disadari kondisi fisik Lin Mei semakin memburuk, di sepanjang harinya ia selalu memikirkan dan terjerat dalam ingatan bersama suami tercintanya. Pria yang sebelumnya telah memenangkan hatinya dan hidupnya, serta memberikan buah hati yang kini tumbuh semakin besar. Dari tahun ke tahun ia semakin kurus dan menderita penyakit yang tak kunjung sembuh. Setiap kali diajak berobat ke kota Yusan ia selalu menolak. Ia selalu berkata jika dirinya baik-baik saja dan hanya kelelahan.
Selama 14 tahun ini ia menunggu dan terus menunggu tanpa tahu kapan harus berhenti berharap. Selain Lei Tian ia tidak memiliki siapapun di dunia ini. Kedua orang tuanya dari klan Lin sudah memutuskan ikatan darah dengannya. Suaminya yang berasal dari klan Lei tidak pernah datang. Hanya kenangan yang mampu mengisi hampa relung hati Lin Mei. Pagi itu, udara yang bertiup di desa Gunung Batu terasa sejuk. Di dalam sebuah rumah sederhana tampak seorang anak remaja berusia 15 tahun sedang berdiri termenung seperti sedang memikirkan sesuatu. Lei Tian memandang ke arah ibunya dengan ekspresi rumit. "Bu, apakah aku memiliki seorang ayah?" tanya Lei Tian dengan polos. "Tentu saja kamu punya, bahkan ayahmu adalah orang baik. Hanya saja ia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak suka dengan dirinya," ucap Lin Mei dengan wajah yang tampak tenang. Ia mengingat masa-masa bersama dengan Lei Yunxi saat masih berpacaran. Wajah Lei Tian juga sepintas mirip dengan ayahnya, jadi ingatan tentang Lei Yunxi tak pernah lekang oleh waktu meski 12 tahun telah berlalu. "Kenapa ibu selalu menyembunyikan identitas ayah? Bahkan aku juga tidak diberi tahu marganya," tanya Lei Tian dengan ekspresi cemberut. "Tianer, seperti yang pernah ibu bilang, kamu belum dewasa dan belum saatnya kamu mengetahui hal tersebut. Ibu tidak ingin kehilanganmu, di luar sana terlalu kejam dan brutal," jawab ibunya dengan lembut. Pada saat ini tiba-tiba ekspresi Lei Tian segera berubah, lalu dengan cepat ia berkata, "Jika aku menjadi kuat, apakah ibu berjanji akan menceritakan semuanya?" ucap Lei Tian dengan sungguh-sungguh. Lei Tian merasa jika sudah kuat ia akan mampu menjaga ibunya serta menyembuhkan penyakitnya yang akhir-akhir ini sering kambuh. Melihat kesungguhan dari putranya, Lin Mei hanya mengangguk ringan dengan tatapan penuh kasih sayang. Sebagai seorang ibu, ia tentu tidak tega melihat putranya yang selalu diledek oleh teman-temannya. "Janji ya Bu," ucap Lei Tian sambil memeluk ibunya dengan erat. Perasaan Lei Tian saat ini dipenuhi kehangatan, meskipun ia harus memikirkan bagaimana caranya untuk menjadi kuat. Di sisi lain ia juga selalu menghadapi hinaan dari teman-temannya karena ia tidak memiliki seorang ayah. Sudah lumrah anak-anak yang bermain dan saling meledek satu sama lain, namun mereka selalu mengejek Lei Tian secara bersamaan. Lei Tian kecil yang malang. Setiap kali bermain ia sering dihina oleh teman-temannya. Lei Tian selalu diejek oleh teman-temannya hanya karena ia tidak memiliki seorang ayah. Hari ini pun, ia ingin kembali bermain tetapi ia takut dihina oleh teman bermainnya. "Apakah kau tidak bermain hari ini?" tanya ibunya dengan ekspresi heran. "Tidak Bu, hari ini Tianer hanya ingin di rumah dan membantu ibu saja," jawab Lei Tian. "Apakah teman-temanmu masih mengejekmu?" tanya Lin Mei kepada putranya. "Tidak Bu, mereka sudah tidak mengejekku lagi," jawab Tian kecil berbohong. Lei Tian tidak ingin ibunya mengetahui kejadian yang sebenarnya. Ia tidak mau ibunya sakit hanya gara-gara terlalu mengkhawatirkannya. Di sisi lain, Lin Mei dapat melihat ekspresi yang terdapat di wajah putranya. Ia tentu mengetahui jika putranya menyembunyikan sesuatu darinya. "Tianer, setelah kau besar nanti apa cita-citamu?" tanya ibunya. "Aku ingin menjadi kuat, agar aku bisa melindungi ibu dengan kekuatanku," jawab Lei Tian dengan tangan mengepal. Mendengar perkataan anaknya yang penuh semangat,
Air mata Lin Mei jatuh membasahi pipinya. Tiba-tiba ia teringat kepada suaminya yang hingga kini belum jelas kabar keberadaannya. "Bu, kenapa menangis? Apakah ucapanku salah? Jika begitu tolong maafkan Tianer," ucap Lei Tian dengan ekspresi khawatir. "Tidak apa-apa, ibu hanya teringat dengan ayahmu. Semangat dan cita-citanya mirip denganmu, namun sayangnya nasib baik tidak memihak kepadanya," jawab Lin Mei sambil menyeka air matanya. Lei Tian semakin penasaran dengan sosok ayahnya, meskipun ia tidak pernah melihatnya namun ia percaya jika ayahnya adalah sosok pria sejati seperti yang ibunya ceritakan. "Bu, aku akan ke sungai untuk mengambil air sekaligus ingin menangkap ikan," ucap Lei Tian mengalihkan perhatian ibunya. "Ya sudah silahkan," jawab ibunya dengan singkat. "Baik Bu," jawab Lei Tian dengan sopan sebelum pergi. Aktivitas sehari-hari Lei Tian adalah mengambil air untuk mandi dan minum. Lei Tian mengambil air tersebut dari sebuah mata air yang berada di dekat sungai. Sejak berusia 7 tahun ia sudah bekerja keras membantu ibunya serta bibi Jian. Setiap pagi dan sore hari Lei Tian pergi ke seberang sungai untuk mengambil air. Di sela-sela waktu tersebut ia juga mencari hewan buruan untuk tambahan makan di rumah. Lei Tian bekerja keras memang demi ibunya yang kini sudah sakit-sakitan. Ia tidak mau membuat ibunya semakin sakit dengan mengerjakan pekerjaan berat. Kendati demikian, Lei Tian tetap mendapatkan haknya dalam belajar ilmu pengetahuan. Ia diajarkan membaca dan menulis oleh ibunya dengan telaten. Bahkan pada usianya yang baru 15 tahun Lei Tian sudah bisa membuat seni kaligrafi indah. Bakatnya secara alami diturunkan dari ayahnya, selain ahli bela diri ayahnya juga merupakan seorang seniman. Sementara ibunya adalah orang yang sangat jenius, kepintarannya dalam ilmu perdagangan sangat dibanggakan oleh klan Lin pada saat itu. Namun sayang ayahnya yang bernama Lin Bao tidak pernah peduli dengan perasaan putrinya tersebut. Patriark Lin Bao hanya menganggap putrinya sebagai aset keluarga yang akan ditukar dengan demi kepentingan keluarga. Hari ini Lei Tian pergi ke sungai seperti biasanya, membawa 2 buah ember kayu untuk diisi air dan ia bawa pulang. Untuk memenuhi kebutuhan ia harus 3 kali bolak-balik, meskipun mulanya sangat melelahkan namun demi baktinya kepada ibunya ia dengan suka hati menjalankan pekerjaan yang sudah menjadi rutinitasnya. Lebih baik dirinya yang lelah daripada ibunya yang harus melakukan hal tersebut. Namun seiring berjalannya waktu pertumbuhan fisik Lei Tian berkembang dengan sangat baik. Atas kelebihannya tersebut, tidak jarang ia gunakan untuk membantu warga lainnya yang membutuhkan. Tidak heran jika ia sering mendapat makanan atau hasil pertanian dari warga yang sering ia bantu. Lei Tian tentu saja senang meski ibunya sering melarangnya. Menurut ibunya jika membantu orang lain haruslah tulus tanpa mengharapkan imbalan. Kendati demikian Lei Tian masih saja melakukan hal tersebut untuk mencari pekerjaan sampingan. Setiap pagi dan setelah sore hari ia melakukan pekerjaannya, membawa air dan melayani warga yang membutuhkan jasanya. Setiap hari ia bisa 10 hingga 20 kali bolak-balik ke sungai. Hanya hari tertentu saja ia menyisihkan waktunya untuk bermain. Itu pun hanya dijadikan bahan olokan teman-temannya yang berusia sebaya dengannya. Lei Tian bisa dikatakan remaja yang ulet, di masa kecilnya sudah ia gunakan untuk bekerja keras demi membantu ibunya.
Warga desa Gunung Batu banyak yang menaruh simpati kepadanya, namun tidak sedikit juga yang mencibir. Pada saat ini Lei Tian sudah mendekati sungai hendak mengambil air di tempat biasa. Namun saat ia menyeberangi sungai, terdengar teriakan dari seorang wanita yang sudah familiar. "Tolong! Tolong! Ada yang mengintip! Tolong!" teriak seorang anak perempuan yang bernama Zhao Yuxi. Lei Tian menoleh ke kiri dan ke kanan mencoba mencari tahu apa yang baru saja terjadi. Ia menjadi bingung dengan suara beberapa orang yang mulai menghampirinya. Tidak lama kemudian banyak anak laki-laki yang berdatangan untuk mendekati Lei Tian. Mereka sudah menargetkan Lei Tian yang kini tengah berdiri dengan ekspresi keheranan. Sambil merapikan pakaiannya, Zhao Yuxi melangkah mendekat dan menunjuk ke arah Lei Tian sambil berkata, "Dia telah mengintipku mandi," ucap Zhao Yuxi dengan ekspresi tampak sedih. Pada saat ini Zhao Yuxi sedang berpura-pura menjadi korban dari sikap nakal Lei Tian. Sebelumnya ia dan beberapa orang temannya telah sepakat mengatur siasat untuk mengerjai Lei Tian. "Apa? Dasar mesum!" umpat beberapa orang anak laki-laki tersebut sambil menghampiri Lei Tian yang masih terdiam. Dalam sekejap anak laki-laki tersebut mengelilingi tubuh Lei Tian yang kini berada di pinggir sungai. Tiba-tiba sebuah tendangan meluncur ke perut Lei Tian dengan keras. Buk! Berikutnya pukulan demi pukulan mendarat di tubuh Lei Tian. Buk! Buk! Tubuh Lei Tian terhempas ke tanah. Meskipun ia memiliki fisik yang kuat namun ia terlihat kepayahan saat menghadapi serangan brutal yang mengarah ke tubuhnya. Beberapa orang yang menyerangnya sudah memasuki dunia kultivasi. Meskipun baru pemula tingkat awal namun tetap saja mereka memiliki kekuatan yang berbeda dengan orang biasa. "Dasar cabul! Berani-beraninya kau mengintip Zhao Yuxi," ucap seorang anak laki-laki yang sudah terbiasa menghina Lei Tian sebelumnya. Buk! Buk! Dua pukulan keras yang dialiri tenaga dalam kembali dilayangkan ke tubuh Lei Tian yang baru saja bangkit berdiri. Menerima dua pukulan tersebut, tubuh Lei Tian kembali terhempas ke tanah. Tubuhnya tersungkur dengan kondisi yang sangat mengenaskan. "Sebuah keanehan. Dasar sampah," ucap anak laki-laki yang begitu mendominasi. Dia adalah Hao Xuan, anak laki-laki yang sering membuat onar di desa Gunung Batu. Pada usianya kini ia sudah menjadi pendekar pemula tingkat menengah, sehingga ia bisa berbuat seenaknya. Meski demikian tidak ada yang berani mencegahnya. Keluarga Hao Xuan sudah dikenal sebagai ahli bela diri di desa Gunung Batu. Bahkan beberapa desa di sekitarnya juga tidak asing dengan keluarga Hao Xuan. Akibat serangan yang datang bertubi-tubi, darah segar menetes dari dahi dan mulut Lei Tian yang kini tubuhnya tersungkur. Lei Tian memandang penuh kemarahan kepada Hao Xuan. Luka di wajah dan mulutnya telah meninggalkan bekas yang cukup menyakitkan. Di sebelah Hao Xuan tampak Zhao Yuxi berdiri dengan penuh senyuman. Rencananya untuk menjebak Lei Tian berhasil. Ia dan Hao Xuan sebelumnya sudah berkomplot untuk melakukan hal ini. Demi kesenangan semata, tentu saja Zhao Yuxi dengan senang hati mau ikut dengan teman-temannya untuk mengerjai Lei Tian yang lemah. "Kenapa kau tega melakukan hal ini padaku?" ucap Lei Tian sambil menatap Zhao Yuxi. "Kamu terlalu lemah dan kamu juga bukan siapa-siapa di desa ini," ujar Zhao Yuxi dengan santai. Meskipun baru berusia 15 tahun fisik Zhao Yuxi sudah terlihat dewasa, kecantikan dan bentuk tubuhnya sudah mulai terlihat.
Sebagai putri kepala desa, ia sudah banyak dikenal orang. Oleh sebab itu dengan pengaruh yang dimiliki oleh ayahnya, Lei Tian merasa enggan bersinggungan dengan Zhao Yuxi. Lei Tian sangat kesal sudah dipermainkan seperti ini, namun ia juga tidak mau jika masalah ini merembet dan akan membawa ibunya terlibat. Meskipun Lei Tian dijebak, ia hanya bisa menahan diri dan bersumpah akan membalasnya suatu hari nanti. Hahaha. Ayo kita pergi biarkan dia sendiri, ucap Hao Xuan sambil tertawa. Setelah puas menghajar Lei Tian, mereka pergi begitu saja meninggalkan Lei Tian yang masih tidak berdaya. Pada saat ini tubuh Lei Tian merasakan sakit dan perih di beberapa bagian. Ia berusaha bangkit untuk berdiri namun tiba-tiba ada perasaan panas yang menjalar di seluruh tubuhnya. Semakin lama tubuhnya semakin panas, darah di dalam tubuhnya seperti mendidih dan meletup-letup. Fenomena ini berlangsung cukup lama, membuat Lei Tian hampir pingsan menahan sakit. Tubuhnya berguling ke kiri dan ke kanan di atas tanah. Detik berikutnya ia memuntahkan darah hitam dari dalam mulutnya. Darah tersebut tidak biasa, selain warnanya yang keruh ada bau tidak sedap yang keluar dari darah tersebut. Lei Tian terkejut melihat keadaan yang baru kali ini ia alami seumur hidup. Ada rasa cemas dan takut yang menghinggapi dirinya. Ia memandang ke arah langit lalu berkata, "Aku belum mau mati. Aku ingin menjaga ibuku," gumam Lei Tian dengan suara serak tanpa daya. Tiba-tiba langit berubah menjadi mendung, hujan dan angin turun menyelimuti desa Gunung Batu. Selain itu kilat di langit mulai terlihat saling bersahutan. Lei Tian yang ingin menghindari hujan, tidak dapat bergerak leluasa karena menahan kesakitan yang saat ini masih menderanya. Jededar, jededar, jededar. 3 buah guntur menyambar tubuh Lei Tian secara berturut-turut. Namun anehnya tubuh Lei Tian tidak terluka sama sekali. Rasa panas yang sebelumnya ia rasakan kini menghilang dan berganti dengan rasa sejuk yang menyelimuti tubuhnya. Hawa panas yang sebelumnya mengelilingi tubuh Lei Tian perlahan mulai menghilang, namun tanpa ia sadari di dadanya terbentuk sebuah tanda kecil berwarna ungu. Sebuah energi yang besar mengalir di dalam tubuh Lei Tian, secara perlahan menyembuhkan luka-lukanya yang baru saja ia dapatkan dari Hao Xuan dan kawan-kawan. Lei Tian merasakan hawa yang sejuk mengalir di dalam tubuhnya. Lei Tian memejamkan matanya di bawah guyuran hujan, seolah tidak peduli dengan keadaan sekitar ia berada dalam kondisi khusus. Boom, 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 boom. Energi yang meletup-letup menyebabkan beberapa kali terobosan kultivasi yang tidak pernah ia ketahui sama sekali. Saat ini Lei Tian tidak mengetahui jika fenomena yang dialaminya adalah proses pembukaan dantian dan jaringan median tubuhnya. Tubuhnya sudah bisa menyimpan energi Qi dalam bentuk untaian yang terus memadat di dalam dantiannya. Secara tidak sadar, Lei Tian kini memiliki kekuatan sejajar dengan pendekar praja tingkat akhir. Selain itu di dalam tubuhnya juga sudah terbangun lautan kesadaran yang sangat luas efek dari 3 sambaran petir yang baru saja ia terima. Sementara itu hujan dan angin kencang yang diiringi oleh kilatan petir yang menyelimuti desa Gunung Batu membuat Lin Mei cemas. Ia memikirkan putranya yang sedari tadi belum pulang. "Tianer, kamu di mana? Kenapa belum pulang juga?" gumam Lin Mei dengan cemas. "Nyonya, tidak usah khawatirkan Tuan Muda. Ia pasti akan baik-baik saja,"
ujar Bibi Tian berusaha menenangkan Lin Mei. Semoga saja begitu, walau bagaimanapun ia masih anak-anak dan aku khawatir telah terjadi sesuatu padanya, ujar Lin Mei. Pada saat ini Lei Tian yang baru saja merasa lebih baik segera membuka matanya, dia melihat sekelilingnya ternyata hari sudah mulai sore. Setelah hujan reda, perlahan ia bangkit dan berjalan menuju sumber air untuk mengambil air agar bisa ia bawa pulang. Lei Tian menengadahkan kepala, ia melihat matahari sudah mulai tenggelam di sebelah barat. Sambil membersihkan dirinya, ia juga membersihkan pakaiannya yang tadi sempat kotor akibat dirinya yang terjatuh ke tanah. Meskipun bekas luka-lukanya sudah sembuh, namun rasa sakit hatinya belum hilang. Setelah itu Lei Tian kembali berjalan menuju rumahnya dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di dalam dirinya seperti muncul perasaan percaya diri yang tinggi serta adanya kekuatan yang sangat besar mengalir di dalam dirinya. Sepanjang jalan, Lei Tian merasakan jika pandangannya menjadi semakin jelas, bahkan ia merasakan jika burung yang sedang terbang di atasnya bergerak menjadi sangat lambat. Pada jarak tertentu ia juga bisa melihat benda kecil dari jarak yang cukup jauh dengan sangat jelas. Apa yang terjadi? Gumam Lei Tian yang tidak memahami perubahan kondisi fisiknya tersebut. Seandainya saja ia mengetahui jika dirinya memiliki kekuatan sebagai kultivator maka banyak praktisi bela diri yang muntah darah. Sebab berdasarkan kondisi Lei Tian saat ini, kekuatan internalnya sudah bangkit. Pada fase ini, Lei Tian sudah melewati beberapa ranah kultivasi. Andai saja sekte-sekte besar mengetahui bakat Lei Tian maka ia akan menjadi rebutan banyak pihak. Bisa dikatakan jika Lei Tian memiliki bakat alami, bakat yang hanya dimiliki oleh anak jenius. Legenda pendekar abadi. Kemunculan tanda aneh. Setelah berjalan beberapa saat akhirnya Lei Tian tiba di rumahnya, ia disambut oleh ibunya serta Bibi Jian yang tampak khawatir. "Kamu kemana saja Tianer? Kenapa baru pulang sekarang?" tanya ibunya dengan ekspresi khawatir. Lei Tian melihat ekspresi ibunya yang tampak cemas, meskipun ia sudah berusia 15 tahun ibunya selalu mengkhawatirkan dirinya lebih dari apapun. "Maafkan Tianer ibu, tadi sewaktu mau pulang tiba-tiba saja hujan turun dengan lebat. Selain itu ada angin kencang dan petir, jadi Tianer mencari tempat perlindungan terlebih dahulu," ucap Lei Tian mencari alasan. "Ya sudah jika begitu, cepat ganti bajumu. Setelah itu kamu kembali untuk makan bersama," ucap ibunya yang memperhatikan pakaian putranya yang masih terlihat sedikit basah. "Baik Bu, aku akan mengganti pakaian," ucap Lei Tian sambil pamit untuk menuju kamarnya. Bibi Jian dan ibunya langsung menyiapkan makanan untuk dimakan. Sebelumnya mereka sudah menunggu cukup lama kepulangan Lei Tian. Sementara itu di dalam kamarnya, Lei Tian segera mengganti pakaiannya dengan menggunakan pakaian yang biasa ia pakai. Ia merasakan aliran napasnya mulai mengalami perubahan, setiap hembusan napas yang ia keluarkan terasa mengandung kekuatan aneh. Selain itu setiap kali ia menghirup udara,
ia juga merasakan tubuhnya seperti melakukan penyaringan di mana udara murni akan memasuki sebuah jaringan tubuh lainnya. Ada apa dengan tubuhku? Apakah ini karena efek terkena petir tadi? Gumam Lei Tian yang masih bingung. Tanda apa ini? Apakah ini bekas pukulan? Ucap Lei Tian sambil menyentuh dadanya yang terdapat bintik seperti tanda lahir. Sebelumnya ia tidak memiliki tanda seperti itu, tapi kini secara tiba-tiba sebuah tanda muncul begitu saja di dadanya. Semakin ia memikirkannya semakin membuat dirinya bingung, namun ia tidak mau membuat ibunya menunggu lama. Ia segera menuju ruang makan untuk makan bersama dengan ibunya serta Bibi Jian yang sudah ia anggap sebagai nenek. Meskipun Bibi Jian selalu memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda, ia tidak pernah mempermasalahkannya. Di ruang makan tampak Lin Mei dan Bibi Jian sudah siap berada di meja makan. Mereka berdua belum memulai makan karena menunggu kedatangan Lei Tian. Sebagai keluarga yang mengandalkan dari hasil bertani, keluarga mereka jarang sekali memakan daging. Hanya sesekali jika Lei Tian pulang dari sungai menangkap ikan atau ketika ia ikut membantu orang-orang berburu hewan di hutan. Ibu Lei Tian sebenarnya tidak kekurangan uang, hanya saja ia tidak mau menimbulkan kecurigaan selama ia dalam pelarian. Keselamatan dirinya dan Lei Tian lebih penting daripada harus mengikuti gaya hidup, sedangkan untuk kebutuhan pakaian dan perlengkapan lainnya ada Gong Dun yang mengantarkannya setiap 3 bulan sekali dari kota Yusan. Bu, apakah aku boleh belajar bela diri? Ucap Lei Tian ketika mereka baru saja selesai makan. Kenapa kamu tiba-tiba berkata seperti itu? Tanya ibunya penasaran. Seperti yang aku bilang tadi, aku ingin menjadi kuat dan melindungi ibu, jawab Lei Tian. Bukankah jika seorang pendekar harus berkelana untuk melihat dunia luar? Bukankah itu sama saja kau akan meninggalkan ibu? Tanya Lin Mei sedang mengetes niat putranya. Aku akan membawa ibu dan Bibi Jian ke tempat yang lebih baik, membangun kekuatan agar bisa menjaga ibu dimanapun berada, ucap Lei Tian dengan penuh semangat. Tapi usiamu sudah hampir terlambat untuk memasuki sekte, aku khawatir kamu tidak akan bisa bersaing, ujar ibunya berusaha menggoyahkan pendirian Lei Tian. Awalnya demikian, tapi seiring berjalannya waktu Tianer merasakan kekuatan di dalam diri ini tentunya akan bisa menyesuaikan diri dengan cepat, ungkap Lei Tian berusaha meyakinkan ibunya. Benarkah? Lin Mei dan Bibi Jian saling pandang, mereka berdua tidak mungkin selamanya menutupi jati diri Lei Tian. Kamu tunggulah sampai Paman Gong Dun datang, mungkin ia bisa memberi beberapa petunjuk, jawab ibunya. Terima kasih ibu, aku sangat senang mendengarnya, ucap Lei Tian sambil tersenyum. Lin Mei hanya bisa berkata seperti itu, saat ini ia hanya mengandalkan nama Gong Dun yang pernah menjadi pengawal setia suaminya. Setelah meninggalkan kota Chengdu, selama 12 tahun terakhir Gong Dun bersembunyi di kota Yusan untuk menghindari pengejaran orang-orang klan Lei serta sekte Serigala Hitam. Selama beberapa tahun terakhir kota Yusan berkembang cukup pesat, namun untuk menyembunyikan identitasnya Gong Dun bekerja sebagai pedagang di kota tersebut. Sebagai seorang pedagang ia tentu memiliki kesempatan untuk keluar masuk ibu kota dengan mudah. Dari hal itu ia mencoba mengumpulkan informasi tentang klan Lei yang berada di kota Chengdu. Oleh karena itu Gong Dun yang sudah sumpah setia, berencana akan membalaskan dendam kematian Lei Yunxi.
Dengan kekuatannya yang berada pada ranah pendekar bumi, ia bisa dikategorikan sebagai seorang pendekar tersembunyi yang cukup kuat. Mulanya Gongdun ingin membalas kematian tuannya, namun ketika mengetahui adanya keterlibatan Sekte Serigala Hitam ia menahan tindakannya. Gongdun bertekad untuk menunggu dirinya menjadi lebih kuat, meskipun ia akan mati ia akan melakukannya. Hanya saja ia masih belum bisa melakukannya, selain memikirkan balas dendam ia juga harus memikirkan keselamatan tuan mudanya yang belum berkembang. Sebagai orang yang setia kepada Lei Yunxi, ia sebenarnya sudah tahu tentang kematian atasannya tersebut. Tetapi ia tidak pernah memberitahukan hal itu kepada Lin Mei. Ia khawatir jika istri dari atasannya tersebut akan melakukan tindakan nekat atau bunuh diri. Walau bagaimanapun Gongdun mengetahui kisah hidup nyonya dan tuannya. Dalam perjalanan hidupnya, Gongdun memutuskan untuk menjadi pengawal pribadi Lei Yunxi di kota Chengdu, Provinsi Sichuan. Ia berkelana meninggalkan daerah asalnya demi mencari kehidupan yang lebih baik. Kesenjangan antara Provinsi Jiangqi dengan Provinsi Sichuan cukup dalam, hal itu menyebabkan banyak orang yang lebih memilih Provinsi Sichuan sebagai tujuan untuk mencari peruntungan. Dalam hal tingkat kultivator juga berbeda. Di kota Yusan orang-orang yang berada di ranah pendekar raja sudah sangat dihormati dan bisa memimpin sebuah klan. Di kota Yusan, tidak banyak masyarakat yang menguasai ilmu bela diri, hanya orang-orang tertentu yang pernah belajar di sekte atau perguruan seni bela diri. Di Provinsi Jiangqi terdapat sekte yang sangat terkenal yakni Sekte Belati Merah. Gongdun merupakan salah satu lulusan dari sekte tersebut. Sekte Belati Merah selalu bersaing dengan Sekte Pedang Emas yang berada di Provinsi Sichuan, dalam berbagai pertandingan dan kompetisi yang digelar oleh pihak Kekaisaran Qin, kedua sekte tersebut selalu bersaing. Kendati demikian, Sekte Pedang Emas selalu unggul dalam kejuaraan serta prestasi tertinggi.